Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka akan menjelaskan tutorial cara menggunakan aplikasi Educandy dalam mata kuliah workshop matematika, di mana anggota kelompok 1 ini yang pertama adalah saya sendiri, Lazuardi Sastra Al-Asri. Saya Excel Ferrari Fatahila. Saya Ahmad Iswanto. Saya Nur Kurniasi. Dan saya Rika Khairnisa. Oke, langsung saya ke video tutorialnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rika Khairnisa. Saya dari perwakilan kelompok 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah workshop matematika, di sini kami akan menjelaskan mengenai penggunaan pada aplikasi Educandy. Nah, kemudian di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan secara singkat. Yang pertama, apa itu Educandy? Yang kedua, bagaimana cara masuk ke dalam Educandy? Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita membuat akun Educandy? Kita langsung mulai saja ya. Apa itu Educandy? Educandy adalah suatu aplikasi berbasis web yang memiliki slogan Making Learning Sweeter atau membuat belajar menjadi lebih manis. Educandy dapat digunakan untuk membuat permainan daring yang lebih menyenangkan. Permainan yang dibuat masih dalam konteks belajar, tapi tidak membosankan. Permainan ini dapat diberikan ketika pembelajaran tatap muka di kelas maupun saat seperti kondisi saat ini dengan melalui daring atau luring. Software ini biasanya digunakan ketika peserta didik mulai merasa bosan, jenuh, ataupun stres, maka kita bisa menggunakan software ini sebagai permainan. Dengan adanya suatu alat dalam bentuk permainan edukasi, hal ini dapat membuat pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan mengasyikkan. Nah, kita langsung ke dalam tutorialnya ya. Teman-teman, sekarang kita akan memulai bagaimana tutorial untuk membuat akun di Educandy. Langkah pertama, kalian harus masuk ke dalam aplikasi Google terlebih dahulu dalam PC yang kalian miliki. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Baik teman-teman, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam tutorial dalam membuat akun di Educandy. Ya, langkah pertama, kalian harus masuk ke dalam aplikasi Google terlebih dahulu dalam PC yang kalian miliki. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Yang ini. Oke teman-teman, selanjutnya kalian ketik Educandy pada kolom pencarian Google atau masuk ke dalam situs web di educandy.com. Maka kalian akan mengetiknya. Kita pilih yang ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada Educandy Making Learning Sweeter di pencarian pertama. Ada dua opsi yang terdapat pada pencarian pertama, itu ada apps dan ada memory. Nah, kita klik yang Educandy Making Learning Sweeter. Nah, setelah itu di sini ada berupa video yang ketika kalian play maka akan muncul penjelasan singkat mengenai Educandy. Di sini kita skip saja. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa opsi yang muncul ketika kalian mengklik web di Educandy. Yang pertama ada Your Create. Ini adalah di mana kita bisa membuat game edukasi yang kita inginkan untuk materi pembelajaran. Kemudian untuk Your Share itu adalah di mana kita bisa membagikan hasil games edukasi buatan kita kepada peserta didik. Nah, untuk day play itu terjadi ketika peserta didik sudah siap untuk memainkan games education-nya. Nah, selanjutnya di sini juga kalian akan diberikan beberapa contoh games edukasi dari Educandy yang telah dibuat oleh orang lain. Jadi ini beberapa
contoh-contoh games yang akan ada di Educandy. Ada word search, ada knock and crosses, ada crossword, ada spill it, kemudian ada anagrams, ada match up, ada masih banyak lagi sebenarnya. Nah, kita lanjut saja. Nah, karena kita di sini baru pertama kali buat Educandy, jadi kita ingin membuat akunnya nih yang terbaru, maksudnya yang kita belum punya. Langkah pertama, kalian harus lihat di sini ada beberapa opsi, ada create your first activity, ada apps, dan ada sign. Ada pula di sini gambar Facebook dan Twitter. Nah, pertama kalian klik sign in. Nah, ini kita klik. Nah, di sini ketika kalian mengklik Educandy, maka akan muncul opsi-opsi seperti ini. Ada username or email address dan password. Karena kita belum punya akunnya, kita registrasi terlebih dahulu. Kita registrasi. Nah, username-nya kita buat username sesuai dengan keinginan kita nih. Kita maunya buat username apa? Di sini saya misalkan nama saya dari kelompok 1. Oke. Kita misalkan saja. Nah, kemudian kalian masukkan email yang kalian ingin masukkan nih. Ini saya pakai email baru saja ya. Nah, setelah kalian masukkan username-nya sama emailnya, kalian klik registrasi. Nah, apabila muncul seperti ini, maka kalian harus memiliki password nih terlebih dahulu. Maka kalian buka email di tab selanjutnya aja. Di sini saya sudah masuk ke dalam emailnya. Kita refresh. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini muncul email dari Educandy itu tersendiri. Nah, gunanya apa? Gunanya di sini itu untuk mengkonfirmasi bahwa kalian yang masuk ke dalam akun tersebut nih menggunakan email yang benar. Kita klik lagi emailnya. Nah, kita klik yang ini. Tunggu sebentar. Nah, kita telah diberikan suatu password dari Educandy itu sendiri supaya tidak ribet nih, karena ini kan hurufnya susah ya sebenarnya untuk dihafal. Jadi kita ganti aja passwordnya sesuai dengan yang biasa kita gunakan. Di sini kita gunakan password sesuai keinginan kita saja. Nah, di sini kan tulisannya very weak, berarti ini sangat lemah nih. Kita harus tambahin, berarti password yang kita buat ini belum bisa kuat gitu. Kita ganti. Nah, ini sudah kuat password yang kita buat. Kita reset password. Maka kalian tinggal balik lagi ke Educandy-nya. Nah, kita masukkan username yang tadi kita registrasi nih atau emailnya. Di sini saya menggunakan yang tadi ya. Nah, kita masukkan passwordnya karena tadi kita telah save passwordnya, kita langsung aja. Nah, kita login nih. Nah, ini untuk remember me maksudnya adalah password. Jadi disimpan di Educandy sendiri. Jadi kalau kalian masuk nanti passwordnya itu secara langsung sudah ada gitu. Login. Nah, maka selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ada beberapa opsi atau pilihan di aplikasinya nih. Yang pertama ada My Account. Kita klik aja dulu yang My Account. Nah, di sini berisikan data-data pribadi kalian. Ada yang dari first name, last name, terus ada display name-nya, apapun itu. Kemudian ada emailnya,
Dan di sini ada kalau kalian ingin change, bisa change password atau update profil, atau kalian juga bisa mendelete account yang kalian miliki ini. Kemudian di sini juga kalian bisa mengubah display picture pada akun kalian. Nah, selanjutnya ada juga di sini logout. Logout ini berfungsi untuk kalau kalian ingin keluar dari aplikasinya. Jadi kalian tinggal klik my account terus logout. Nah, selanjutnya di my activities. Nah, di my activities itu terdapat 3 jenis permainan nih yang dibuat di Educandy. Yang pertama ada words, itu permainan kata. Ada matching pairs, itu adalah mencocokkan. Kemudian yang terakhir ada quiz question, itu berisi tentang pertanyaan quiz. Nah, di sini beberapa permainan ini akan dijelaskan bagaimana tutorialnya oleh teman sekelompok saya yang lain. Selanjutnya kita masuk ke import. Nah, di import ini fungsinya apa? Fungsinya untuk kita mengimport soal-soal dari tempat lain. Jadi bukan yang kita bikin, tapi kita sudah bikin beberapa data-datanya, kemudian kita akan bikin permainannya di Educandy ini. Nah, selanjutnya untuk apps. Nah, apps ini berisikan bahwa aplikasi software ini sudah ada di beberapa aplikasi yang biasa kita gunakan di handphone, seperti App Store atau Google Play, ataupun di PC ini adanya di Microsoft Store ya, biasanya sudah ada. Nah, di sini kita sudah melihat ya. Kita balik lagi ke halaman awal. Nah, sekarang kita kembali ke homepage nih. Nah, di homepage ini kalian terdapat yang tadi sudah saya lihat seperti di activities ya, ada games-gamesnya. Dan kalau kalian sudah membuat gamesnya, di sini kalian akan ada games yang telah kalian buat nih. Nah, karena di sini saya belum bikin, jadi di sini masih kosong. Jadi kalau misalkan sudah ada, baru muncul. Di sini pun ada delete select item. Kalau permainan yang sudah kalian mainkan itu ternyata sudah dimainkan, bisa kalian hapus atau bisa kalian simpan datanya nanti di dokumen kalian tersendiri. Baik, sekiranya itu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur yang ada di Educandy. Yang pertama ada My Account. Di sini kita bisa mengganti foto profil, kemudian nama depan, belakang, display name, ataupun alamat email. Seperti itu. Tinggal klik bawah saja jika mau update. Kemudian di sini ada My Activities. Aktivitas kita di sini Educandy menyediakan 3 fitur utama, yaitu ada words, kemudian matching pairs, dan ada quiz question. Words ini bagus untuk belajar vocabulary. Kemudian matching pairs itu untuk mencari pasangannya. Kemudian di sini ada quiz question, seperti pilihan ganda. Kemudian di sini ada daftar list dari permainan Educandy ini, karena di sini masih baru, jadi masih kosong. Oke, selanjutnya di sini ada import. Nah, kita bisa mengambil soal dari blog lain ke dalam Educandy ini. Selanjutnya di sini ada apps. Nah, di sini kita bisa mendownload aplikasi Educandy melalui Apple Store, bisa juga dari Google Play, ataupun bisa dari Microsoft. Seperti itu. Nah,
Nah, selanjutnya di sini ada search, kolom pencarian. Kita bisa mencari misalkan game matematika atau IPA ataupun yang lainnya. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iswanto. Saya mengambil program studi pendidikan matematika di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat kuis interaktif dengan model VirtuWords di aplikasi Educandy. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, yuk kita langsung ke tutorialnya dan tetap saksikan video ini ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk di forum aplikasi Educandy. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan untuk bisa masuk ke aplikasi Educandy, yaitu teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu akun dari aplikasi Educandy. Nah, setelah teman-teman sudah mendaftar, teman-teman bisa langsung memilih beberapa model fitur dalam membuat kuis interaktif di aplikasi Educandy. Antara lain yang pertama ada Words, yang kedua ada matching pair, yang ketiga ada quiz question. Nah, kali ini saya akan menjelaskan cara membuat kuis interaktif dengan model fitur yaitu Words. Langsung saja teman-teman, kita klik fitur Words-nya. Kita tunggu prosesnya. Nah, inilah tampilan awal dari fitur Words. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi kolom your activity name dan your activity subject. Nah, untuk your activity name kita tuliskan judul dari kuis interaktif yang kita buat. Misalkan di sini saya judulnya adalah pembelajaran simbol matematika. Lalu untuk your activity subject kita tuliskan mata pelajarannya. Di sini kita misalkan mata pelajaran adalah matematika. Setelah teman-teman sudah mengisi kolomnya, baik itu judul maupun mata pelajarannya, teman-teman langsung saja klik yang create. Lalu kita tunggu prosesnya. Nah, inilah teman-teman tampilan dari untuk membuat kuis interaktif fitur model fitur Words. Nah, tetapi untuk forum kuis interaktif Words ini kita tidak bisa membuat pertanyaan maupun angka, tetapi hanya bisa menggunakan kata-kata kunci dari setiap poin materinya. Karena di sini kita mengambil judul ada tentang pembelajaran simbol matematika, berarti poin-poin dari pembelajaran simbol matematika itu apa saja? Kita misalkan, kita tulis di kolom Words ini adalah integral. Setelah itu kita klik Add Word untuk menyimpan kata-kata poin yang telah kita buat di kolom Words ini. Oke, sudah tersimpan. Lalu kita buat lagi poin kedua adalah sigma. Lalu kita klik Add Word-nya, kita tunggu prosesnya. Nah, sudah tersimpan. Lalu yang ketiga kita buat adalah beta. Kita simpan Add Word-nya. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah membuat 3 poin tentang kata-kata mengenai pembelajaran simbol matematika. Nah, di sini teman-teman bisa membuat lebih dari 3 poin ya, teman-teman. Bisa 4, 5, maupun lebih dari 5. Oke, teman-teman, apabila teman-teman ingin menduplikat atau menggandakan poin yang telah teman-teman buat ini, teman-teman bisa mengklik duplikat activity. Tetapi apabila teman-teman sudah cukup dengan 3 poin saja, teman-teman bisa langsung mengklik My Activities. Oke teman-teman, kita langsung saja mengklik My Activities. Kita tunggu. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui apakah
kuis yang tadi kita buat itu sudah tersimpan atau ke-save, yaitu dengan cara kita melihat paling bawah. Nah, inilah bukti bahwa kuis interaktif yang tadi kita buat sudah ke-save atau kesimpan di aplikasi Educandy. Oke, lalu bagaimana cara kita ingin memberitahukan kepada audiens maupun peserta didik kita mengenai kuis interaktif yang telah kita buat, yaitu dengan cara kita mengklik share. Kita klik, maka tampilannya seperti ini. Lalu langkah-langkah yang teman-teman harus persiapkan adalah teman-teman harus mengcopy link yang ini, teman-teman. Teman-teman klik copy, lalu teman-teman jangan lupa berikan kodenya, yaitu BEF86 untuk bisa masuk ke kuis interaktif yang teman-teman buat. Jadi teman-teman harus men-share kepada audiensnya teman-teman, baik dari WhatsApp group maupun Telegram dan lain-lainnya, dengan cara menampilkan atau menunjukkan linknya dan kodenya juga. Oke teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara kita ingin memperbaiki kata-kata atau poin dari pembelajaran yang kita lakukan apabila kita ada salah nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung saja mengklik edit. Kita klik edit, maka kita akan kembali lagi ke tempat untuk membuat kata-kata atau mengetik kata-kata mengenai materi yang kita ajukan. Oke teman-teman, apabila sudah tidak ada lagi perbaikan, teman-teman bisa langsung ke My Activities. Nah, oke teman-teman, untuk kita mengetahui bagaimana model tampilan dari games kuis interaktif yang telah kita buat, itu dengan cara kita mengklik play untuk kita memulai memainkannya. Nah, di sini kita dihadapkan dengan 3 model tampilan dalam fitur Words mengenai kuis interaktif yang telah kita buat, yaitu yang pertama ada Wordshot, lalu yang kedua ada Spell It, yang ketiga ada Anagrams. Oke, kita coba yang pertama yaitu Wordshot. Kita klik play. Kita tunggu prosesnya. Lalu kita klik play lagi. Nah, di sini terdapat kata-kata yang telah kita buat pada sebelumnya, yaitu integral, sigma, dan beta. Dan di sini kita diminta untuk mencari nama-nama dari yang telah kita buatkan. Oke teman-teman, kita cari nama-nama yang telah kita buat. Misalkan integral. Integral ada. Nah, ini tandanya kalau tanda hijau ini berarti sudah ada jawabannya benar. Lalu kita cari yang lain. Misalkan sigma. Nah, nih ada sigma. Nah, jawabannya benar. Lalu selanjutnya, apakah mudah untuk kita cari? Apa tidak ya teman-teman? Oke, intinya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman cari nama-nama yang ada di daftar ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke permainan berikutnya, yaitu dengan kita kembali lagi ke My Activities. Kita klik, maka kita ke bawah lagi, kita klik play. Kita lanjut ke permainan Spell It. Kita klik play, tunggu prosesnya. Nah, lalu kita klik play lagi. Nah, di sini terdapat beberapa titik-titik yang harus kita isi. Nah, di sini ada tampilan animasi yang di atasnya ada coklat. Ini menandakan jawaban kita benar. Apabila jawaban kita salah, maka akan demi sedikit hilang coklat ini atau kemakan gitu ibaratnya. Oke, nah kita lanjut. Misalkan kita tulis S. Oh, ada I, G, M, dan A. Oh, benar, ternyata jawaban kita. Kalau benar, kita lanjut ke next.
Lalu misalkan kita tulis U, oh ternyata salah, nggak ada. Maka otomatis akan habis coklatnya demi sedikit-sedikit. Nah, kita coba B. Oh, ada. E, T, A. Oh, ternyata benar. Nah, kita lanjut ke next. Maka otomatis akan kembali lagi coklatnya menjadi utuh. Lalu selanjutnya adalah integral. Coba integral ada nggak? Tadi kan ada integral kita buat. Oh, ternyata benar jawabannya integral ini. Nah, kenapa keterangan game over? Karena sebelumnya tadi ada yang salah dalam menentukan hurufnya. Oke, kita lanjut ke permainan berikutnya. Kita klik My Activities. Kita lanjut ke bentuk model yang berikutnya adalah anagrams. Kita klik play. Kita tunggu. Kita klik play. Kita tunggu lagi prosesnya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Ada kolom-kolom kecil-kecil. Lalu sini ada skor. Nah, sini ada ibaratnya kayak jerapah teman-teman. Nah, ketika kita jawaban benar, maka jerapah ini akan lama-lama naik ke atas untuk menuju ke skor. Kita coba teman-teman. Kita coba S. Benar. I, G, M, dan A. Benar teman-teman. Lanjut, misalkan kita klik, oh salah, maka jawaban tidak akan naik. Tapi ketika kita jawabannya benar, seperti I, akan naik jerapahnya. N, T, E, G, F, A, dan F. Jawabannya benar teman-teman. Lalu berikutnya adalah B, E, T, dan A. Ternyata jawabannya juga benar juga teman-teman. Nah, keterangan adalah you win. Kamu menang. Dan skor kita adalah 33. Oke, lanjut teman-teman. Kita kembali lagi ke My Activities. Nah, kita sudah mencoba permainan-permainan dari model fitur Watch yang sudah disediakan oleh Educandy, aplikasi Educandy. Terdapat 3 bentuk model tampilan yang ada di kuis interaktif di fitur Watch-nya, yaitu tadi kita coba lihat ada worksheet, ada spell it, dan anagram. Nah, oke teman-teman, cukup sekian video tutorial ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan saat penjelasan video tutorial ini berlangsung. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positif dalam video ini dan mampu mempraktikkan cara pembuatan kuis menggunakan aplikasi Educandy. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali bersama saya Excel Ferrari Fatahillah. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai cara membuat kuis interaktif yang berada di Educandy. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai video tentang tutorial matching pairs. Oke, langsung saja kita membuat tutorial teman-teman. Sebelumnya kita harus login dulu ke Educandy, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Tinggal kita mengklik matching pairs, tunggu sebentar. Maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Di sini ada your activity name. Ini kita bisa menamakan quiz kita, kemudian your activity subject kita bisa menamakan, menuliskan mata pelajarannya. Misalkan kita menuliskan quiz operasi perkalian dan pembagian. Nah, di sini kita tuliskan matematika. Nah, kita tinggal klik create. Tunggu sebentar teman-teman. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini terdapat 2 menu ya teman-teman. Ada word or question dan match or answer. Nah, di sini word or question ini menu untuk pertanyaan teman-teman. Nah, di sini diberikan 3 opsi. Yang pertama pertanyaan berupa teks, kemudian yang kedua ada berupa gambar, dan yang terakhir ada berupa sound atau suara. Jadi tergantung teman-teman mau buat pertanyaan bentuknya modelnya seperti apa.
kali ini saya ingin membuat model teks saja ya teman-teman. Nah, misalkan saya mengetikkan berapa hasil dari, karena tadi judulnya operasi perkalian dan pembagian, maka di sini operasi perkalian dan pembagian. Nah, saya mengetikkan berapa hasil dari misalkan 4 dikali 2. 4 dikali 2 8. Kita tinggal mengklik add pair. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, di sini sudah terbentuk satu pertanyaan teman-teman. Kita buat pertanyaan kembali kedua. Misalkan berapa hasil dari 5 dikali 2? 10. Nah, tinggal kita klik add pair. Untuk jumlah pertanyaannya bebas ya teman-teman, tergantung teman-teman ingin membuat berapa pertanyaan. Kali ini saya ingin membuat pertanyaan 9 sampai 10 pertanyaan. Nah, kemudian kita tulis kembali berapa hasil dari 3 dikali 4, hasilnya 12. Nah, ini kita kopas saja ya teman-teman, untuk mempermudah membuat pertanyaan biar tidak mengetiknya kembali. Kita buat teks kembali, paste. Berapa hasil dari sekarang 7 dikali 3? 21. Kita buat lagi berapa hasil dari 2 dikali 3? 6. Kita mengklik add pair kembali, tunggu sebentar. Nah teman-teman, jika misalkan teman-teman salah mengetikkan soal atau jawaban, nah tinggal kalian mengklik edit mode saja teman-teman. Di sini yang berupa gambar seperti pensil, tinggal kalian klik. Nah maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi teman-teman tinggal mengubah saja soal yang salah atau jawaban yang salah, tinggal mengetikkan ulang, kemudian klik update pair. Nah, maka dia akan terupdate. Ini berapa pertanyaan teman-teman? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang pembagian. Perkalian sudah. Misalkan berapa hasil dari 8 dibagi 4? Hasilnya 2. Add pair. Kemudian kita membuat lagi berapa hasil dari 10 dibagi 2? 5. Kita add pair kembali. Berapa hasil dari 12 dibagi 3? 4. Add pair kembali. Dan untuk pertanyaan terakhir ya teman-teman, berapa hasil dari 21 dibagi 7? Jawabannya 3. Kita add pair. Nah ini sudah berapa pertanyaan teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, udah 9 pertanyaan teman-teman.
Nah, tinggal kita scroll. Nah, di sini untuk permainan matching pairs terdapat 5 games. Ada multiple choice, ada knock and crosses, ada crossword, kemudian ada match up, dan yang terakhir ada memory. Tapi teman-teman, karena jawaban dari pertanyaan kita adalah berupa angka semua, untuk games crossword itu tidak bisa teman-teman, karena game ini berupa TTS, jadi jawabannya harus berupa tulisan. Oke, kita mencoba yang multiple choice dulu ya teman-teman, seperti apa tampilannya. Tinggal kita klik play. Nah, kita harus melihat seperti apa tampilan yang akan peserta atau audiens lakukan saat menjawab. Itu tinggal klik play. Nah, untuk multiple choice terbentuk tampilan seperti ini teman-teman. Jadi tinggal mengklik jawaban yang benar seperti pilihan ganda saja. Sini pertanyaan berapa hasil dari 12 dibagi 3. Kita klik 4. Nah, di sini akan muncul skor dan ini akan bertambah terus teman-teman. Berapa hasil dari 3 kali 4? 12. Kemudian berapa hasil dari 5 kali 2? 10. Berapa hasil dari 21 dibagi 7? 3. Kemudian berapa hasil dari 7 dikali 3? 21. Berapa hasil dari 2 dikali 3? 6. Dan berapa hasil dari 10 dibagi 5? 10 dibagi 2 maksud saya 5. Berapa hasil dari 4 dikali 2? 8. Dan untuk terakhir, berapa hasil dari 8 dibagi 4? 2. Nah, pertanyaannya selesai teman-teman. Maka tampilan untuk multiple choice seperti itu yang nanti akan dirasakan oleh audiens. Kita kembali. Kita mencoba game lain teman-teman. Nah, kita mencoba knock and crosses. Seperti apa tampilannya? Tunggu sebentar. Nah, kita tinggal mengklik play. Nah, di sini ada pilihan ya, mode teman-teman. Bisa bermain dengan komputer atau bermain dengan 2 player game. Nah, sekarang kita mencoba yang 2 player game. Nah, maka di sini terdapat 9 kolom ya teman-teman. Jadi kita tinggal memindahkan jawaban yang ada di sebelah kanan ke dalam soal. Misalkan berapa hasil dari 2 dikali 3? 2 dikali 3 itu 6. Kemudian berapa hasil dari 8 dibagi 4? 8 dibagi 4 2. Nah, untuk games ini jadi pemain harus cepat membuat urutan atau bentuk X secara sejajar. Jadi ke bawah sejajar ini terbentuk 3X, maka pemain akan menang. Dan sebaliknya, jika lingkaran terbentuk 3 urutan atau sejajar, maka pemain tersebut juga akan menang dan pemain yang lain akan kalah. Misalkan kita coba ya teman-teman, berapa hasil dari 10 dibagi 2? 10 dibagi 2 5. Kemudian untuk berapa hasil dari 3 dikali 4? 3 dikali 4 12. Kemudian berapa hasil dari 4 dikali 2? 8. Nah, maka player 1 itu menang teman-teman. Jadi tergantung strategi si pemainnya. Oke, lanjut ke game yang lain. Tadi kita sudah mencoba 2 games. Nah, kita mencoba yang match up teman-teman. Seperti apa tampilannya? Tinggal kita klik play.
Nah, untuk match up ini kita mencocokkan jawaban dengan soal, teman-teman. Jadi tinggal kita tarik saja jawabannya ke soalnya. Misalnya berapa hasil dari 10 dibagi 2? 10 dibagi 2, 5. Berapa hasil dari 12 dibagi 3? 4. Kemudian berapa hasil dari 8 dibagi 4? 8 dibagi 4, 2. Lanjut, berapa hasil dari 3 dikali 4? 12. Kemudian berapa hasil dari 5 dikali 2? 10. Berapa hasil dari 1 dibagi 7? 3. Berapa hasil dari 7 dikali 3? 21. Dan yang terakhir, berapa hasil dari 4 dikali 2? 8. Nah, jadi pemain akan menang jika semuanya sudah terjawab. Kita kembali. Tunggu sebentar, kita mencoba game yang lain. Yang terakhir ini memori, teman-teman. Coba kita coba, kita play. Nah, untuk yang memori, maka akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Dia berupa kartu 1 sampai 18. Jadi kita memilih jawaban dan pertanyaannya. Kita mencocokkan, misalkan berapa hasil dari 21 dibagi 7. Kita cari jawabannya, teman-teman. Nah, misalkan ini, teman-teman. Maka jawabannya betul. Kita cari yang sama, teman-teman, atau hasilnya. Dari bagi 4. Nah, ada 1 betul. Nah, permainan telah selesai, teman-teman. Jadi kita mencocokkan antara pertanyaan dengan jawabannya. Nah, kita kembali. Nah, kita sudah mencoba semua games. Nah, kita tinggal mengklik My Activities. Kita scroll. Nah, tadi kuis yang telah kita buat muncul di sini ya, teman-teman. Jika kita ingin men-share ke peserta atau audiens, kita tinggal mengklik menu share. Nah, di sini kita tinggal mengcopy link ini, klik copy, dan membagikan kodenya, teman-teman. Kodenya BE8D0 ya, ini ya, teman-teman. Kita tinggal bagikan kepada peserta, dan kita mengklik play. Nah, kita memilih ingin memakai games yang mana, teman-teman, yang sudah kita praktekkan tadi. Multi process, match up, memory, atau multiple choice. Nah, untuk crossword tidak bisa, teman-teman, karena jawaban kita tadi berupa angka semua. Kalau berupa tulisan, maka crossword ini bisa dipakai, teman-teman. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat quiz question menggunakan Educandy ini. Nah, kita langsung saja membuka quiz questionnya. Quiz question ini sama seperti pilihan ganda yang memiliki 4 opsi jawaban. Oke, yang pertama kita tulis judul dari aktivitas kita. Misalkan adalah tangga satuan. Lalu di sini ada subjeknya atau bisa juga keterangan. Nah, setelah kita tulis judul dari aktivitas kita langsung tekan saja create. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam pembuatan soalnya, di mana terdapat
tiga jenis. Yang pertama adalah teks, yang kedua adalah image, dan yang ketiga adalah menggunakan sound. Nah, namun karena di sini kita menggunakan website, maka kita tidak bisa menggunakan image dan sound. Karena image dan sound ini dapat digunakan ketika kita telah mendownload aplikasi dari Educandy ini menggunakan Microsoft Store. Sehingga kita hanya bisa menggunakan pertanyaan dalam bentuk teks saja, tidak dalam bentuk gambar dan tidak dalam bentuk suara. Oke, jadi kita langsung mencoba saja yang tulisan. Nah, di sini adalah question-nya atau pertanyaannya. Misalkan pertanyaannya adalah kepanjangan dari KG. Nah, di sini ada 4. Yang pertama ada answer, lalu alternatif 1, 2, dan 3. Nah, di mana answer ini adalah jawaban yang benar atau jawaban yang tepat. Misalkan kepanjangan dari kilogram adalah kilogram. Lalu jawaban yang salahnya misalkan adalah dekagram, gram, dan hektogram. Nah, setelah kita membuat jawaban yang benar dan satu jawaban yang benar dan 3 jawaban yang salah, maka kita klik add question. Maka dia akan langsung menambahkan kepada pertanyaan yang pertama. Nah, kita scroll, ada di bagian kanan sini, ada di current question. Lalu di sini kita bisa menambahkan soal yang berikutnya. Kita pilih question, select optionnya adalah teks. Misalkan kepanjangan dari gram, GR. Jawabannya adalah gram. Lalu jawaban yang salahnya adalah dekagram, hektogram, dan kilogram. Nah, teman-teman gak usah khawatir, nanti di jawaban peserta atau di tampilan peserta, opsinya ini yang dekagram, gram, hektogram atau jawaban yang salah ini dan jawaban yang benarnya akan teracak. Jadi di setiap peserta itu akan berbeda-beda. Nah, setelah kita selesai menambahkan pertanyaan beserta jawabannya, maka kita langsung bisa mengirim kepada peserta melalui link. Nah, caranya adalah kita bisa klik My Activities. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada aktivitas yang sudah kita buat. Yang pertama, kalau kita ingin meng-share atau mengirimnya, kita klik share di sini. Lalu kita pilih link yang atas. Kita copy. Nah, setelah kita copy, bisa langsung dikirim kepada peserta. Nah, ini adalah tampilan peserta. Lalu di sini ada klik play. Nah, kita klik play. Dan di sini kita klik play lagi. Nah, maka kita bisa langsung menjawab pertanyaannya. Misalkan kita menjawab salah. Kepanjangan gram adalah hektogram. Nah, maka waktu akan berkurang tapi masih dikasih kesempatan untuk menjawab sampai menjawab yang benar. Nah, seperti itu. Dan di sini juga akan menambah poin dari peserta tersebut. Nah, oke teman-teman, mungkin hanya itu pembahasan dari quiz question menggunakan Educandy ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipraktikkan masing-masing. Terima kasih.